Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Aisyah dengan NIM 23051030046 dari program studi Teknik Elektro Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah video review artikel ilmiah dalam rangka memenuhi tugas individu mata kuliah distribusi dan transmisi. Artikel yang akan saya review itu berjudul Analysis of Energy Losses in Medium Voltage Distribution Conductor Based on Load Curve, a Case Study on the Sinang Load Feeder. Atau dalam bahasa Indonesia berarti itu analisis rugi energi pada konduktor distribusi tegangan menengah berdasarkan kurva beban. Studi kasus pada penyulang di Sinang Laut. Artikel ini ditulis oleh tiga peneliti dari Universitas, Universitas Swadaya Gunung Jati, yaitu Pirdo Mariwanto, Haristo Tobaristan, dan Taryo sebagai corresponding author. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal Indonesian Journal of Advanced Research atau disingkat IJAR pada volume 4 nomor 8 tahun 2025. Halaman 1897 hingga 1908 dengan nomor doi-nya 10.55927. Kita langsung ke latar belakangnya. Ya, pertama-tama kita perlu memahami mengapa penelitian ini penting dilakukan. Energi listrik yang andal dan efisien itu merupakan komponen fundamental dalam mendukung kegiatan masyarakat sehari-hari maupun operasional industri. Dalam konteks pembangunan nasional, listrik memainkan peran vital sebagai penggerak utama pertumbuhan sosial dan ekonomi. Kita semua tahu bahwa hampir seluruh aktivitas modern bergantung pada ketersediaan listrik yang stabil, mulai dari rumah tangga, sekolah, rumah sakit, hingga pabrik-pabrik industri. Namun di balik itu semua, ada satu tantangan besar yang terus dihadapi oleh pengelola sistem kelistrikan, yaitu terjadinya rugi energi atau energi losses pada jaringan distribusi, khususnya pada jaringan distribusi tegangan menengah. Rugi energi ini adalah kondisi di mana sebagian energi listrik yang dikirimkan dari pembangkit tidak sampai ke konsumen secara utuh, melainkan hilang di sepanjang jalur distribusi, sebagian besar berubah menjadi panas. Rugi-rugi ini terutama disebabkan oleh tiga faktor utama. Pertama itu panjangnya jalur distribusi yang harus dilalui arus listrik. Kedua, ketidakseimbangan beban antar fasa. Dan ketiga, ukuran konduktor atau kabel yang tidak memadai untuk menanggung arus yang mengalir. Inefisiensi seperti ini tidak hanya merugikan dari sisi ekonomi, tetapi juga berdampak pada kualitas tegangan yang diterima konsumen. Tegangan bisa turun di bawah standar yang diizinkan, yang dikenal sebagai istilah voltage drop. Ini inilah yang menjadi motivasi utama penelitian ini. Bagaimana caranya mengurangi rugi daya dan memperbaiki profil tegangan pada jaringan distribusi tegangan menengah secara efektif dan berbasis data teknis. Penelitian ini mengambil studi kasus pada penyulang Sinang Laut yang merupakan salah satu feeder distribusi tegangan menengah di wilayah operasional Unit Layanan Pelanggan ULP Ciledug PT PLN Persero. Penyulang ini mendapat pasokan daya dari gardu induk babakan beroperasi pada tegangan 20 kilovolt. Nah, kenapa penyulang sinar lautan dipilih? Karena penyulang ini melayani area geografis yang cukup luas dengan karakteristik beban yang bervariasi sehingga berpotensi itu menimbulkan rugi energi yang cukup signifikan. Selain itu, jaringan ini memiliki konfigurasi yang kompleks, namun sekaligus memberikan peluang besar untuk dilakukan perbaikan performa melalui tindakan teknis yang tepat. Secara fisik, penyulang sinar laut memiliki total panjang jaringan 23,2 kilometer dengan menggunakan 5 jenis kabel yang berbeda. Untuk 5 jenis kabelnya itu ada di sini. Pertama itu ada A3CS 3 kali 70 mm dan A3CS 3 kali 150 meter, milimeter. Lalu ada A3C 3 kali 50 milimeter. Terus ada A3C 3 kali 70 milimeter dan A3C 3 kali 150 milimeter. Hmm,
Lanjut ke sini, ITEP. Sebelum masuk ke metodologinya, artikel ini juga membahas dua hal penting sebagai landasan teori, yaitu software ITEP dan konsep komputer operating. Software ITEP, singkatan dari Electrical Translate Analysis Program, adalah perangkat lunak yang digunakan secara luas dalam analisis sistem tenaga listrik. Keunggulan ITEP adalah kemampuannya beroperasi secara online untuk manajemen data real time. Beberapa jenis analisis yang dapat dilakukan menggunakan ITEP antara lain analisis aliran daya atau load flow analysis, analisis hubung singkat, analisis tegangan jatuh atau voltage drop. Lalu ada lagi analisis motor start, analisis busur petir, analisis harmonisa, hingga analisis kestabilan transilien. Dalam penelitian ini, ITEP digunakan dalam versi 12.6.0 untuk memodelkan seluruh jaringan penyulang sinar laut dalam bentuk single line diagram. Kemudian disebutkan kondisi aliran dayanya. Sementara itu, konduktor uprating adalah strategi teknis yang terbukti efektif dalam mengurangi rugi daya. Konsepnya sederhana, dengan memperbesar luas menampang kabel, resistansi listrik pada jalur distribusi akan berkurang. Resistansi yang lebih kecil berarti panas yang dihasilkan akibat aliran arus juga lebih kecil, sehingga energi yang terbuang pun berkurang. Metode ini juga berperan dalam mengoptimalkan kinerja jaringan distribusi dengan menyelaraskan kapasitas konduktor dengan kebutuhan beban aktual. Hmm, Lanjut ke metodologinya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan simulasi teknis untuk menganalisis aliran daya. Pemilihan dan analisis sistem dilakukan menggunakan tadi software ITEP Power Station versi 12.6.0, baik untuk kondisi awal maupun skenario perbaikan. Software ini dipilih karena kemampuannya dalam mensimulasikan di sistem distribusi secara realistis dan lebih detail berdasarkan data aktualnya. Pendekatan optimasi yang digunakan adalah konduktor uprating, yaitu meningkatkan luas menampang kabel yang tadi saya sebutkan. Untuk prosedurnya untuk prosedur simulasinya itu ada sebagai berikut. Nah, yang pertama itu menggunakan data penyulang sindang laut pada kondisi beban puncak. Yang kedua, menjalankan load flow awal sebagai kondisi dasar. Yang ketiga, memeriksa apakah terdapat pelanggaran batas tegangan. Yang keempat, jika ada menyesuaikan tap transformator. Jika belum berhasil, melanjutkan ke pergantian penambang kabel. Yang keenam itu menjalankan ulang simulasi dengan kabel baru di ITEP 12.6.0. Yang ketujuh, membandingkan rugi daya sebelum dan sesudah perubahan. Yang kedelapan nih ada simulasinya itu selesai komplit. Nah, ini untuk skema skematiknya. Untuk hasil penelitiannya itu diperoleh perbandingan sebelum optimasi. Sebelum optimasi kabel 150 mm itu rata-rata rugi daya aktifnya 1,40 kW, rata-rata rugi daya reaktifnya 5,75 kV, untuk voltage dropnya itu 3,27%. Itu ada di sini. Setelah optimasi kabel 240 mm persegi, itu rata-rata rugi daya aktifnya 1,13 kW. Untuk rata-rata rugi daya reaktifnya itu 5,16 kV. Untuk voltage dropnya 2,75%. Ini yang 240 mm persegi. Lanjut ke pembahasan. Secara teknis, peningkatan luas menampang konduktor mengurangi resistansi listrik pada jalur distribusi, sehingga meminimalkan rugi energi akibat panas pada konduktor.
Peningkatan penambang ini juga berdampak langsung pada stabilitas tegangan di berbagai titik beban. Pada saat beban puncak, sistem distribusi seringkali berada di bawah tekanan akibat peningkatan arus yang menyebabkan tegangan turun secara signifikan. Dengan optimasi kabel, profil tegangan menjadi lebih merata dan berada dalam batas toleransi yang diizinkan. Selain itu, penurunan konsumsi daya reaktif mengindikasikan bahwa faktor daya jaringan telah meningkat. Artinya sistem bekerja lebih efisien karena lebih sedikit energi yang terbuang. Untuk kesimpulannya, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa upaya pengurangan rugi daya pada jaringan distribusi tegangan menengah dapat dilakukan secara efektif dalam melalui optimasi ukuran penambang kabel dengan pendekatan analisis aliran daya. Perubahan ukuran kabel dari 150 mm persegi menjadi 240 mm persegi terbukti memberikan dampak positif pada profil tegangan sistem dengan penurunan tingkat voltage drop dari 3,27% menjadi 2,75%. Pendekatan ini dapat direkomendasikan sebagai solusi teknis yang efisien dan dapat diterapkan secara luas untuk meningkatkan kinerja sistem distribusi listrik, khususnya pada jaringan dengan karakteristik beban yang kompleks dan tersebar seperti penyulang sindang laut. Untuk referensinya ini ada di sini. Baik, sekian review artikel dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.